Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Jumat tanggal 27 November 2020. Hari ini hari Jumat. Saya doakan Anda semuanya yang sudah subscribe hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari penuh dengan kesadaran. Biasanya kalau hari Jumat itu banyak orang menyebut hari yang penuh dengan berkah, hari yang mudah dikabulkan doanya, hari yang penuh dengan keistimewaan. Oke, tidak apa-apa, tapi saran saya jadikan semua hari juga istimewa. Jadikan semua hari juga hari yang penuh berkah. Jadikan semua hari yang penuh kebaikan. Jangan hanya satu hari saja, karena Tuhan menciptakan semua waktu. Bahkan Tuhan di Al-Quran mengatakan demi waktu, demi masa. Artinya, semua waktu itu adalah kebaikan-kebaikan Tuhan. Di setiap waktu, di setiap detik kehidupan pasti ada kebaikan Tuhan. Sama ketika Anda dihadirkan dengan video-video di Cahaya Kehidupan, Anda dipertemukan dengan channel ini, itu adalah satu bukti kebaikan Tuhan kepada Anda. Kenapa? Karena bukan kebetulan. Bukan sebuah kebetulan di beranda Anda muncul video Cahaya Kehidupan, atau di grup WA Anda muncul video dari Cahaya Kehidupan, atau di Facebook muncul video-video Cahaya Kehidupan kepada Anda. Artinya Tuhan sudah menghadirkan, Tuhan sudah mendatangkan kebaikan dalam diri Anda. Tinggal Anda, apakah Anda mau mengambilnya, apakah Anda mau memahaminya, apakah Anda mau menerimanya, itu kembali ke Anda. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan petunjuk kepada saya, salah. Tuhan selalu memberikan petunjuk di setiap kehidupan kita. Tuhan petunjuk bukan langsung suara, tapi dengan semua kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Semua orang yang datang ke diri Anda itu sebetulnya membawa petunjuk. Ada hikmah dalam setiap kejadian. Ada petunjuk dalam setiap peristiwa. Itu dipahami bagi orang-orang yang mau berpikir, sehingga diperlukan kesadaran untuk mau berpikir, untuk mau memahami terhadap setiap kejadian, terhadap setiap peristiwa. Kenapa? Tidak mungkin tidak ada ilmu di setiap kejadian, tidak ada hikmah di setiap peristiwa. Semuanya pasti ada. Semua kejadian pasti ada kebaikan, pasti ada nilai-nilai petunjuk dari Tuhan. Itulah makna dari ilmu hikmah. Kadang orang memahami ilmu hikmah itu seolah-olah ilmu yang harus dengan wiritan, duduk lama, kemudian apalagi berpuasa. Padahal bukan itu. Ilmu hikmah adalah ilmu yang harusnya berpikir. Ilmu hikmah adalah ilmu bagaimana Anda menyadari, bagaimana Anda mampu menggunakan pikiran Anda, mampu merenung, mampu mendapatkan hikmah di setiap kejadian, mendapatkan petunjuk di setiap peristiwa. Coba saja Anda keluar sekarang. Kalau ini sedang malam, Anda keluar, lihat bintang, lihat langit, lihat orang-orang yang lewat depan rumah Anda. Semuanya ada petunjuk di situ. Semuanya ada ilmu di situ. Semuanya ada cahaya kehidupan. Semuanya adalah cahaya yang Tuhan berikan kepada manusia supaya hidup dengan penuh kebaikan. Tuhan sudah maha baik. Tuhan sudah maha pengasih dan penyayang. Lihat para ilmuwan-ilmuwan dulu atau sekarang, ketika dia menemukan sebuah rumus, sebuah hukum di alam, itu karena dia mendapatkan hikmah. Dia mampu membaca hikmah di setiap kejadian, mampu membaca
peristiwa, mampu membaca kejadian demi kejadian, sehingga terbentuklah rumus-rumus. Itulah definisi hikmah. Artinya apa? Petunjuk Tuhan itu datang sebetulnya kepada setiap manusia. Tidak peduli dia dari bangsa manapun, dari agama apapun, dari wajahnya seperti apa, kulitnya seperti apa, tidak peduli itu. Petunjuk selalu ada di setiap manusia, selalu hadir di sekitar Anda, di sekitar kita. Kembali lagi, apakah Anda mampu membacanya, mampu iqra, ataukah Anda hanya mengabaikan semua kejadian-kejadian itu? Maka Anda harus iqra, bacalah setiap kejadian, bacalah setiap peristiwa, karena disitulah ada petunjuk-petunjuk Tuhan, disitulah ada hikmah yang Tuhan berikan, dan itu adalah semua bukti bahwa Tuhan itu baik kepada kita. Tuhan sayang kepada makhluknya. Tuhan selalu ada di setiap langkah kita, sadari itu. Jadi kalau Anda sibuk mencari petunjuk Tuhan ke atas gunung, ke sungai, ke lembah gitu ya, ke sawah, ke laut, sebetulnya Anda kurang tepat. Yang harus Anda lakukan ketika ingin merasakan petunjuk-petunjuk Tuhan adalah Anda harus mampu berpikir, mampu untuk membaca, untuk melihat semuanya, dan itu butuh kemampuan berpikir. Itu kenapa di semua kitab agama menyuruh manusia untuk berpikir, menggunakan pikirannya, mau memahami. Ketika Anda tidak mau menggunakan pikirannya, maka Anda sebetulnya tidak menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau Anda tidak mau menggunakan pikirannya, maka Anda tidak menjalankan perintah Tuhan. Jangan mengatakan bahwa semuanya tidak diukur dengan akal. Akal memang tidak diukur dengan akal, tapi menggunakan akal untuk memahami semua ciptaan Tuhan. Menggunakan pikiran untuk memahami semua apa yang Tuhan berikan. Disitulah kita menemukan tanda-tanda kebesaran Tuhan yang ada di semesta ini. Jadi, kalau Anda meremehkan berpikir, Anda mengatakan tidak boleh pakai pikiran, tidak boleh menggunakan pikiran itu berbahaya gini-gini, Anda salah. Yang Muslim, Anda coba buka Al-Qur'annya, Anda lihat di situ, Anda baca, Anda cari ayat tentang berpikir. Sangat banyak berpikir, menyuruh memahami, untuk berakal, kemudian orang-orang yang berilmu, banyak sekali di situ. Artinya apa? Tuhan menyuruh kita untuk berpikir, bukan untuk teriak-teriak, bukan untuk sibuk-sibuk, capek-capek. Tuhan menyuruh kita untuk berpikir. Karena itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Manusia harusnya berpikir. Supaya apa? Supaya menerima hikmah dalam setiap kejadian. Dan hikmah itu menjadi petunjuk menjadi cahaya bagi kehidupan Anda. Cahaya kehidupan hadir bukan sebagai bukan sebagai sesuatu yang sepele. Cahaya kehidupan hadir sebagai petunjuk bagi Anda. Cahaya kehidupan hadir sebagai solusi dalam hidup Anda. Sadari itu, dan Tuhan bukan tidak sayang pada Anda, Tuhan sedang sayang kepada Anda sehingga menghadirkan cahaya kehidupan ke dalam diri Anda. Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.